Ya. Kemudian masih di sini ya. Iya, saya tahu berada di sini, tapi juga sudah ada mungkin kegiatan yang lain. Ya, mari Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya tidak salah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun, yaitu kami di sini. Ya, melihat beberapa tahun kita semakin wajah semakin segar. Ya, karena walaupun pencarian berkurang, tidak berpengaruh kepada kerohanian. Ya, kalau ini COVID, kalau orang yang berubah kudus, apapun yang terjadi tetap bersukacita. Itu kan orang yang berubah kudus. Kalau orang berkata, katanya berubah kudus, ketika berkurang sekolah langsung baru tutup. Nah, itu kalau kudus, itu roh dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat senang bersukacita hari ini, ya, karena kita bersukacita sekali dalam melayani Tuhan, beribadah ya, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kita akan belajar firman Tuhan supaya kita lebih banyak lagi tahu tentang firman Tuhan. Bahkan kita boleh semakin menghasilkan hal-hal yang positif, buah-buah yang berkenan kepada Tuhan. Kita mulai dari Matius pasal 3. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Ini mungkin sudah ayat yang sering kita dengar, tapi kita mau ulang kembali. Matius 3 ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat, ya saya minta tolong Bapak Siswa kita tetap boleh Bapak membacakan pakai ini tidak Bapak, karena supaya cepat. Ya. Matius 3 ayat 10, tapi ini kita baca dulu. Kita baca bersama-sama dulu ayat pertama ini. Matius 3 ayat 10, 1, 2, 3 ya. Kapan sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perhatikan, kita simak firman Tuhan. Kapan sudah tersedia? Ini pada akar pohon berarti siap ditebang. Tetapi saudaraku, dalam kitab Lukas, penjaga kebun itu, kebun buah-buahan itu, memberikan tawaran kepada pemilik kebun. Karena pemilik kebun itu segera akan menebang pohon yang tidak berbuah. Bukan hanya ditebang, tapi dibuang dan dibakar. Kalau dalam Yohanes pasal 15, dibuang lalu dibakar, dicampakkan saudaraku ke dalam api. Kita melihat Lukas pasal yang ke-13 dulu. Lukas pasal 13, coba Pak, ayat yang ke-7 dimulai. Lukas pasal yang ke-13 ayat ini. Ya, perhatikan baik-baik saudara firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Terus tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ya, perhatikan saudara. Sudah 3 tahun. Ini waktu yang lama ini. Saya suka menanam pohon. Ya, kalau di gereja kita di Sungai Daun itu Bapak yang teriak dikelilingi oleh buah-buahan. Ya, karena saya senang bertanam-tanaman. Jadi kalau saya tanam mangga tak berbuah 5 tahun, saya kira saja tak tebang, karena tidak berbuah itu percuma. Nah, saudara oleh Tuhan, kalau dia sudah mulai berbuah, saya senang.
Setiap hari saya perhatikan itu bunganya sampai dia matang, menunggu dimakan. Senang saudara. Kita lihat ini saudara itu gambarannya dalam hidup kita ini, bagaimana hidup kita di pelayanan Gereja Pentakosta Indonesia di Sidang Supang. Karena saudaraku, hidup kita bukan hanya setakat datang, setakat jemaat datang kemudian pulang, bukan seperti itu saudara. Tapi diharapkan buah yang matang, bukan anak koroso, betul buah dapat koroso, masak semasak, tata setata. Baru nyala kamu untuk dalam warasannya. Baru dalam Yesaya, kitab Yesaya dituliskan seperti kue nanti ibu. Lepas itu kue sebulan mosok, sebulan naik satu masak. Alat kamu masak kamu untuk apa ini? Ayo rasanya. Seperti itulah saudara hidup orang Kristen yang tidak menghasilkan uang, yang hanya setakat jemaat saja, tapi tidak menghasilkan uang yang diharapkan. Perhatikan saudara, 3 tahun loh, ditunggu kapan ini menghasilkan uang. Saya yakin di sini kita sudah ada 40 tahun ya, 30 ya, jemaat di sini. Sudah mungkin ya, gereja kita sudah 20 tahun sudah mungkin ya, suara bahasa Tuhan. Tapi belum menghasilkan buah, ini sudah dipertanyakan. Ini sudah dipertanyakan ini saudara. Ada ketika kami dari 10 malam, ada orang bertanya begini, orang yang bagaimana sih orang yang perlu Roh Kudus? Karena ketika ibadah 10 malam, doanya luar biasa, bercikrak-cikrak, melompat-lompat, berbahasa roh. Tapi ketika ibadah seperti ini, bagus gitu. Kemana kira-kira? Apakah hanya ibadah 10 malam itu ada Roh Kudus datang? Roh Kudus hadir? Setelah selesai ibadah 10 malam sudah? Ya kan? Ini saudara. Makanya saya tulis buku saya itu manifestasi Roh Kudus. Di situ semua jawaban. Apa saya tuliskan jawaban di situ bagaimana orang yang penuh Roh Kudus. Nah, saudara berikan oleh Tuhan 3 tahun loh. Ya, 3 tahun diberi kesempatan. Ini kesempatan emas loh. Ya, kesempatan emas ini. Ini saudara buka oleh Tuhan. Teruskan, Pak, ayat 8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tunggu tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekeliling, Ya, terus sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. iya, perhatikan saudara. Tadi 3 tahun ditunggu tak menghasilkan. Tapi saudara itu penjaga kebun itu meminta kepada pemilik kebun 1 tahun lagi. Berikanlah kesempatan 1 tahun lagi. Siapa tahu dia menghasilkan uang. Kalau tidak, tahun depan tebang dia. Saudara melihat oleh Tuhan, 1 tahun ini adalah 1 tahun kesempatan emas bagi kita. Diberikan kesempatan untuk menghasilkan uang. Menghasilkan uang yang manis, yang tetap dan yang banyak. Karena saudaraku, nanti saya terangkan dalam kitab Wahyu ada 7 sangkakala yang harus dibunyikan menjelang hari Tuhan datang yang kedua kali. Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan sangkakala yang pertama sampai sangkakala yang ke-6 sudah dibunyikan. Tetapi sangkakala yang ke-7 belum. Kenapa sangkakala yang ke-7 belum dibunyikan? Karena masih diberikan kesempatan kepada orang manusia untuk bertobat. Karena kalau sudah sangkakala yang ke-7 dibunyikan, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Disitulah Yesus datang, saudara, dia bertobat. Pada sangkakala yang ke-7 dibunyikan. Jadi selagi kita melakukan sangkakala antara sangkakala yang pertama sampai sangkakala yang ke-6, ini kesempatan yang emas bagi kita, saudara. Mari perbaiki ibadah. Hasilkanlah buah yang tetap, yang menyenangkan hati Tuhan.
Ini Bapak Ibu kita sudah Tuhan, ini kesempatan masuk bagi kita ini. Karena saudaraku, apalagi di musim Covid kemarin, firman Tuhan berkata banyak orang buta di situ, banyak orang ketakutan, gereja tutup, ibadah tutup. Kalau kami tidak pernah tutup, buka terus. Saya pernah ini suaraku pas waktu pagi mau demo, dan kumpul-kumpul tetangga kami depan gereja. Tapi saya lama-lamakan khotbah, akhirnya mereka pulang satu persatu. Iya, saya lama-lamakan khotbah. Dan esoknya mereka sholat di masjidnya suara. Wah, itu pendeta itu betul itu. Mari kita belajar saudara. Akhirnya mereka sholat. Dan saudara tidak sulit Tuhan, karena saya melihat tidak semua orang mati karena COVID ya. Walaupun kita jaga prokes itu ya, protokol kesehatan itu tidak apa-apa saya jaga. Nah saudara tidak sulit Tuhan Yesus Kristus, saya melihat bahwa di musim COVID kemarin banyak orang menentang. Ya, banyak orang meninggalkan jalan Tuhan. Banyak orang meninggalkan suara kasih Yesus. Karena orang yang menjaga diri daripada menjaga iman. Mereka yang suaraku menjaga tubuh jasmani daripada menjaga tubuh rohani. Itu masa COVID kemarin, saya baca ya tentang sudah dibuatkan sebenarnya COVID. Sudah dibuatkan, Ulangan pasal 28 itu di situ dibuatkan penyakit sampah yang tidak dituliskan di Alkitab, itulah COVID-19. Baru datang lagi Yeskiel 14. Seorang ibu banyak peran-peran ke dunia akan diturunkan, termasuk sampah, itulah COVID. Peran. Ya. Kalau kita lihat di Yeskiel 14, coba di Yeskiel 14. Sedikit dulu ke sana saudara. Supaya kita lanjut nanti. Ini supaya kita jangan gagal kasih khotbah. Yeskiel 14. Coba kita lihat, coba Pak. Dibaca untuk kita. Yeskiel 14 Ayat berapa tadi? Itu situ. Iya. Pernah mungkin dibacakan. Ayat 21 Pak. Coba dibaca. Yeskiel 14 ayat 21 dari Iya. ayat firman Tuhan. Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas dan sampar Terus di atas Yerusalem, dan melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. ya, perhatikan saudara. Ini ada 4 hukuman yang berat dunia. Pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampah. Jadi tidak semua orang mati apa? COVID-19 tidak. Ada yang mati dibunuh karena pedang. Ada mati karena diterkam binatang buas. Itu Alkitab. Ada mati karena kelaparan. Ada mati karena COVID. Itu Alkitab. Baru digenapi dalam Wahyu pasal yang ke-7. Kita lihat saudara. Wahyu pasal 7. Ini penggadapannya. Ini zaman kita sekarang. Perhatikan baik-baik. Wahyu pasal yang ke-7 apa 6? Coba kita perhatikan. 6. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Perhatikan. Ini sudah kan penggenapan akhir zaman sekarang kita. Wahyu 6 ayat yang ke-8. Coba. Demikian firman Tuhan. Iya. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut. Teruskan. Dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Teruskan. Dan dengan kelaparan dan sampah. Terus. Dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Itu kenapa?